Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Guru Indonesia. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyu Adiwibowo, mahasiswa dan peserta pendidikan profesi guru tertentu tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, bidang pendidikan teknik mesin. Nomor induk mahasiswa saya adalah 25105561204. Saya ini bertugas sebagai tenaga pendidik di SMK Katolik Santo Mikael Surakarta yang beralamatkan di Jalan Mojo nomor 1 Karangasem, Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Ini adalah kartu identitas saya sebagai bukti keabsahan data diri saya. Video ini merupakan dokumentasi pembelajaran. Saya menggunakan pendekatan deep learning dalam proses mengajar. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar teman-teman? Kita akan belajar tentang CNC pemrograman dengan CNC turning. Terus kenapa kok mejanya dibagi-bagi seperti ini? Nanti intinya kita akan belajar tentang diferensiasi. Terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini kami akan mulai pembelajaran Tuhan. Kiranya memberkati kami dari awal sampai akhir kita. Terima kasih Tuhan Yesus karena berdoa dan bersyukur ya. Sebelum ada praktikum, memang ditunjang dengan sesi teori praktik ya. Oke, kemudian untuk absen, apakah semuanya hadir? Ada satu ya? Dua, berhitung. 1, 2, 3, coba diulangi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti kosong di 26 ya? Mas Novan ya? Oke. Sebelum memulai kan dari habis praktikum, terus ini kan jam-jam rawan ngantuk ya, wajar kita ice breaking dulu. Ice breaking kita menyanyikan lagu kebanggaan kita, Mas Mikael dulu. Mas Fatih bisa kita menyanyikan lagu dulu Mas Mikael. Seperti biasa endingnya di Ikojas. Tiap hari latih diri, mata mundur terus maju. STM Katolik PKL Sekolah Teknik Mesin, cerdaskan para siswanya, terakhir jujur disiplin, tingkatkan iman dan bakti, tanggung jawab nurani, jadi insan seutuhnya, hidup bagi sesama. Kami warga negara Indonesia, harapan bangsa, membawa hidup sejahtera, mempertinggi semangat menuntut ilmu, tiap hari latih diri, pantang mundur terus maju. Bingo! Jas! Bingo! Jas! Kita masuk ke session ya. Jadi apa pembelajaran diferensiasi mungkin berbeda ya. Diferensiasi dari kata perbedaan. Diferensiasi itu maksudnya berbeda antara proses, konten, dan produk. Nah, bagaimana mengaplikasikannya? Kan teman-teman itu kan berbeda-beda nih tingkat kemampuannya. Siswa bodoh itu tidak ada. Mungkin kemampuan yang berbeda atau mungkin ada yang sedikit malas, ada yang rajin. Itu yang membedakan.
Nah, untuk pertama kalinya kita akan adakan tes diagnosis kemampuan Anda, dipetakan dulu, ya. Dipetakan saya itu grade-nya di mana? Kita akan kuisis dulu. Oke? Sudah semua kayaknya, 2 tujuan. 3. Mas Teja sudah menjawab. Pertanyaan masih 2. Sudah Kak, 10 pertanyaan saja di awal. Cukup ya, ini ya. Untuk Anda itu siap atau belum, ya. Jadi tidak mengeksekusi ada utang atau tidak, kesiapan dalam pretest ini. Oke, saya akhiri ya. Ya Pak. Ya Pak. Kita yang dulu teman-teman. Oke, selamat untuk Mas Franco, Mas Dava dan Mas Rafael dulu ya. Gimana? Kenapa toh tujuan pembelajaran kita itu seperti apa toh? Tujuannya seperti ini ya. Jadi pembelajaran diferensiasi turning ya, kita akan mengukur diferensi. Tadi sudah saya infokan bahwa kita akan belajar tentang perbedaan tentang produk, konten, dan proses. Produk itu mungkin kalau diaplikasikan ke tempat kita ini praktikum, mungkin gambar desain produknya kita akan mendesain sendiri nanti. Untuk kontennya mungkin Anda silakan mau membuat presentasi atau video atau apapun. Nah, kalau proses software yang Anda pakai nanti simulatornya berbeda-beda. Ada yang menggunakan CNC Android ya dengan HP, ada yang menggunakan smartshop dengan PC base atau berbasis komputer, dan CAD-CAM, komputer aided design, komputer aided manufacture, salah satunya Mastercam. Tetapi tetap produk yang kita buat adalah pembubutan proses mesin bubut ya. Oke, komponen ya, maksudnya begitu. Terus pertanyaan memantik lah, apa sih kok kita mau belajar ini? Pertanyaannya adalah apa saja yang kamu tahu mengenai parameter pemotongan. Jadi parameter pemotongan ini penting ya. Kalau kamu RPM-nya salah, nanti insertnya juga bermasalah. Apa yang Anda pahami mengenai pembuatan program manual mesin CNC turning? Nah, apakah nanti diaplikasikan di industri itu manual program atau menggunakan CAD-CAM? Mana yang lebih efisien? Apa saja yang Anda ketahui mengenai koreksi kesalahan program? Nah, ini kalau kita membuat program itu bagaimana sih mengeceknya? Nah, itu nanti kan macam-macam. Kita bisa simulasikan di mesin, kita bisa, kalau masternya kan backlog, verify itu ya. Atau kalau zaman dulu tidak ada fasilitas itu ya kita hanya ngecek dengan otak, kira-kira seperti ini. Atau kita disayangkan tapi setnya mungkin ditaruh di depan supaya drairan atau makanannya dulu, kalau aman berarti oke programnya. Itu pertanyaan pematiknya itu. Lanjut ke tujuan pembelajaran. Saya bacakan tujuannya. Kamu dalam artian siswa ya memahami teknik permesinan non konvensional. Non konvensional itu maksudnya ya ini bukan manual. Salah satunya mungkin mesin CNC, komputer rice numerical control ya. Ada mesin bubut, mesin milling, CNC ya. Mendesain gambaran kerja dalam artian nanti Anda akan mendesain produknya dengan teman-teman. Kamu mampu menganalisa teknik permesinan non konvensional meliputi memahami perhitungan parameter potong. Di situ ada RPM atau S, kemudian ada feeding, putaran milimeter putaran ya, begitu. Kamu mampu menganalisa teknik permesinan non konvensional meliputi pembuatan program manual, pengeditan program dengan simulator dan atau CAD-CAM ya, yang meliputi gerakan interpolasi lurus, miring, melingkar, dan tidak 90 derajat. Yang terakhir, kamu mampu memahami dan melaksanakan teknik permesinan non konvensional pemrograman dengan software CAD-CAM ya. Itu teman-teman tujuan pembelajaran kita itu. Terus
Kemarin kan di Google Classroom sudah saya sharekan tentang beberapa materi tentang video pembelajaran dari saya. Jadi sumber ajar itu tidak hanya melalui buku, bisa melalui video atau justru ada dengan praktisi industri. Praktisi industri itu maksudnya pelaku. Misalnya kamu punya teman atau PKL, kamu dengan operatornya menjalin suatu komunikasi dan ternyata kamu dapat ilmu dari beliau, itu luar biasa. Jadi tidak hanya dari guru itu hanya fasilitas. Kebetulan saya juga pernah bekerja dulu, jadi saya menyampaikannya cukup enak. Oh, yang dipakai di materi industri seperti ini, kemudian coba saya tarik ke edukasi. Ya, saya tidak mengatakan yang terbaik, tapi setidaknya salah satunya saya juga praktisi ternyata, kan juga pernah bekerja. Begitu. Di sini akan saya bagikan lembar kerja Anda kerjakan dengan kelompok sebelumnya. Anda sudah menentukan programnya, aplikasinya, apa yang digunakan. Ini tinggal finalisasi. Baik, selamat datang di channel YouTube saya, Pintu Bookshop. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang pemrograman perhitungan pemrograman dari gerakan lurus, miring, melingkar 90 derajat dan melingkar tidak 90 derajat. Selamat menyaksikan. Ini originnya posisi pahat ada di atas, yaitu saya tuliskan posisi tool posisi atas karena beberapa mesin ada yang masih menggunakan. Kemudian saya nyalakan. Ya, ini yang facing tadi. Ya, ini gerakan facing G72 ya, siklus G72. Ya, dilanjut G72 gerakan miringnya. Setelah ini akan di finishing, gerakan finishing atau dengan siklus G70. Nah, ini finishing untuk siklus dari G71. Jadi G71 itu ada gerakan finishingnya. Circular interpolation yang 90 derajat. Format penulisan sintaks programnya adalah sebagai berikut. Misalnya G2, G3 atau G3. Kemudian ada X dan Z. Kemudian ada faktor I dan K. Apabila CR berada di sebelah kiri, nah ini sebelah kiri dari SP ini, maka K akan minus. Dan dengan sponsor CNC simulator, program sudah masuk. Gerakan G71 ya, roughing arah memanjang ya, kemudian di finishing pahatnya di atas ya, pahat di atas benda kerja. Apabila pergerakan ke sana berarti searah jarum jam atau G2. Langkah pertama sudah oke. Langkah berikutnya adalah menentukan start point-nya, end point-nya, dan center radius. Seperti ini, RPM yang digunakan 1100. Seperti biasa, di sini ada beberapa poin A, B, C, D, E, dan seterusnya. Tentu saja harus mengisi tabel koordinat. Akan saya bagikan lembar kerja peserta didik tentang pemrograman CNC. Nanti dibaca saja instruksinya, terus jawaban silakan dituliskan di sini. Terus kemudian dipresentasikan. Mungkin ada dua perwakilan presentasi. Anda membuat apa, penulisan programnya bagaimana, hasil pemrogramannya itu kamu rekam di video, di layar maksudnya. HP bisa pakai HP, komputer juga pakai komputer. Nanti dikumpulkan ke tempat saya, kita sharekan bareng-bareng. Langsung saja teman-teman. Kelompok 1 ini bisa dicek. 5 dan 6 tolong saya. Di situ ada beberapa lembar, silakan dibagi, silakan dikerjakan. Desain produknya bagaimana, Anda scan, kemudian tabel koordinatnya juga dicatat,
dibagi aja, ada yang mencatat tentang scan-nya, ada yang mencatat programnya, itu nanti kita presentasikan. Selamat mengerjakan. Sudah dibuat, dikumpulkan melalui presiden. Ya, lembar kerjanya dilepas saja, nggak apa-apa, nanti saya staples ulang, dikerjakan, kan dibagi aja. Bukan. Dan nanti saya tinjau lagi hasilnya seperti apa. Mungkin di sekian gambar kerjanya. Ini kelompok 4 sudah. Kelompok 4 ini menggunakan swansok ya. Jadi yang hasil ini dipresentasikan. Dan saya jawab ya ini. Maksudnya tinggal hasilnya apa programan Anda jelaskan tentang gambarnya seperti apa. Gambarnya tadi kan sudah kelompok 5 ya. Oke, videonya bisa dikumpulkan di sini kalau kemarin sudah membuat dan teman-teman. Ya, gimana membuat ini? Oke, gambar sudah jadi ya. Oh, ini ya programnya. Kemarin diskusi gimana? Tampilannya bisa di display di penghidupannya ini power on, coba hidupkan power on gitu ya, nanti bisa aplikasinya bisa kok. Oke, finalisasinya apakah sudah lengkap? Kalau sudah nanti dikumpulkan kemudian mencoba untuk kita presentasikan. Kita akan dengarkan teman-teman presentasi ya. Selamat siang Pak Beni dan teman-teman. Jadi kali ini kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan ini kesalahan kami. Jadi ini dari Ya, di saja. Jadi penulisan program ada di sebelah sana ya. Kemudian hasil penyanyi ada gerakan. Jadi teman-teman kelompok 1 membuat seperti ini, gunakan CNC developer 2 Android simulator. Anda bisa mengaksesnya di rumah untuk mengakomodir tidak ada yang mesin CNC, Anda bisa tetap melatih kompetensi di rumah. Terima kasih. Tepuk tangan. selamat siang teman-teman dan Pak Beni. Dari kelompok 1 dan mengikuti 2A. Yang diketahui sudut dan salah satunya entah itu atau B-nya mau nggak mau menggunakan tangan atau trigonometri. Tapi kalau tidak ada sudutnya biasanya pakai Pythagoras. Oke, kita nonton ini kan sedikit kurang membantu. Kalau seperti ini kan interaktif ya. Nah, ada rafting dan finishing, kemudian dikombinasi. Ini tidak ada G2, G3 karena tidak begitu. Terima kasih, tepuk tangan pokok. Yang mungkin kurang paham bisa diskusi dengan temannya atau dengan saya. Tidak hanya di sekolah ini, misalnya di rumah atau apapun. Semuanya, selamat siang. Itu membuat dari start point jalan ke A di sini. Ini perhitungan teori yang kami dalam membuat radius. Oke, silakan. Waktu dan waktu. Ini menggunakan metode pemrograman lain, hanya sama ya, cuma medianya bisa ditunjukkan untuk simulatornya. Caranya kan ini display aja bisa. Nah, ini teman-teman cara settingnya. Ternyata perbedaan antara simulator Android dan Swansok ini di sini kita bisa setting titik referensi beda.
Ya, hasilnya sama, bisa dibubut. Cuma ini bisa untuk setting X0, Z0, bisa untuk memasukkan program, jadi lebih lengkap menurut saya. Sip, terima kasih untuk kelompok 4 ya. Nomor saya itu begini, ya seperti ini sudah yang diberikan ini. Jadi untuk carinya itu pakai bagian tangan atau Ini tidak 90 derajat ya, ini titik puncak kuadratnya ini. Kemudian di sini dicari K, kemudian K sama dengan, nah ini ya, K-nya dengan Pitagoras kalau itu. Tadi kan menggunakan trigonometri seperti ini, jadi dikatakan dengan Pitagoras. bisa simpelnya lah. Mungkin maksudnya mengenal tentang tombol-tombolnya juga. Langsung ke penyayatannya aja, ini problemnya. Nah, perbedaannya di sini. Ternyata kita bisa membuat notepad. Nanti kita bisa open dengan kita. Notepad-nya second ini. Bisa diatur kok fittingnya juga, nah, hasilnya seperti ini. Cukup luar biasa hasilnya. Itu kita kasih plus. Silakan. Selamat sore teman-teman dan Pak Wedi. Kelompok kita berbeda dari yang lain. Yang lainnya itu menggunakan pansor dan dari pemrograman dari HP. Kita membuat sudah ini, tetapi menggunakan Mastercam. Mastercam itu bagus. Nah, jadi keunggulannya Mastercam ini kita tinggal memasukkan bentuk barang apa yang akan kita buat dan kita hanya men-setting parameter-parameter yang dibutuhkan. Bahkan ternyata prosesnya ada 3. Yang pertama adalah drawing atau menggambar, kemudian membuat toolpad ya. Membuat toolpad itu lintasan program, parameter program. Terakhir adalah post toolpad. Ya, Anda mencetak program di mesin itu namanya post toolpad. Ini menentukan parameter potongnya. Oh, oke. Biar kita nggak salah nentuin parameter itu jadi Oh iya. Musiknya apa ya? Iya. Enggak apa-apa ya? Sangat lah. Oh iya iya. Lah ini dia. Nah, ini tipe ini ya, ambilnya. Ini hasilnya, oke. Dan hasilnya ini kebalikan, tadi kan digambar, membuat toolpad, kemudian dicetak programnya. Kalau manual program, kamu harus membuat programnya dulu. Kalau ini digambar dulu. Mana yang lebih simpel, terserah Anda. Nah, wawasan yang baru kita kasih positif. Kita masuk ke kegiatan penutup, yaitu saya akan memberikan evaluasi tentang pemberian materi ini. Ternyata kita beragam, diferensiasi itu fungsinya untuk mengakomodir kita tidak satu masukan dari seorang guru, tetapi ada mencari sumber dari mana. Seperti yang saya katakan tadi, ada buku, kemudian ada video, bahkan dari praktisi industri. Kalau tetangga Anda seorang programmer CAD/CAM atau programmer CNC, bisa belajar tetangganya misalnya atau kakaknya lah. Nah itu. Kalau saya berikan kesimpulan, ya walaupun ini pembelajaran SMK, nanti ini tetap kok di industri itu pemrogramannya nanti yang Anda hadapi kira-kira seperti ini. Setidaknya men-sharingkan pengalaman saya bekerja di industri sekitar ya tidak lama sih, 7 tahun ya. Dan itu berpindah-pindah, mungkin 2 PT atau 3 PT. Tantangan yang Anda hadapi mungkin seperti ini. Ya memang terlalu kompleks, tapi dengan berjalannya waktu kapasitas Anda itu pasti akan bertambah. Nggak mungkin level Anda itu tetap di SMK terus. Wah saya takut belum, saya takut salah. Nanti pasti dengan bertambahnya usia dan materi pasti Anda bisa menghadapi seperti ini. Ini membuat pelek ya, pelek atau cash bill. Kemudian kita masuk ke sesi umpan balik ya.
umpan balik itu saya serahkan ke Anda setelah mempelajari materi ini. Kira-kira apa sih yang Anda dapatkan? Silahkan kalau ada pendapat dari Anda bisa present atau kemudian silakan. Ya, silakan Mas Abigail. Ya, Pak, yang saya dapatkan tentang pembelajaran dari ini itu ternyata program CNC itu bisa melalui manual program atau program pakai komputer Pak, Excel. Oh gitu ya. Ya, itu benar ya. Mungkin Anda masih selevel SMK tapi sebenarnya sudah berpikiran seperti itu. Tadi mungkin enaknya pakai CAD/CAM atau manual. CAD/CAM ya, memang kalau CAD/CAM lebih simpel, digambar kemudian ditulpek. Cuma itu biasanya untuk gambar yang kompleks ya. Yang sulit maksudnya. Tapi kalau untuk biasanya kalau di industri tetap kerja simpel, biasanya menggunakan manual program. Terima kasih Mas Abigail. Apakah ada yang lain? Oke, Mas Marvel. Ternyata CNC itu pekerjaannya rumit-rumit dan kompleks-kompleks ya Pak. Beda dengan mesin konvensional. Saya merasakan di mesin konvensional itu kerjaannya hanya itu saja, tidak ada variasinya. Tapi dengan CNC itu bisa membuat barang-barang yang presisi, barang-barang yang kompleks, bentuknya aneh-aneh, pokoknya keren Pak. Ya, oke. Dari Mas Marvel menyingkapi perbedaan tentang konvensional dan non konvensional. Benar. Cuma memang semuanya berawal dari konvensional. Semua skill yang kamu pasang, kamu ajari maksudnya ya, basic, buku diameter luas, melatih kepresisian lah. Itu nanti kamu upgrade ke CNC. Paling hanya membuat program. Kalau untuk skill feeling memasukkan ukuran itu ya tetap keluar biasanya di manual ya. Seperti skala itu kadang dipukul sedikit-sedikit ya. Dan suka duganya kalau ukuran sudah lepas itu kan rasanya kecewa ya. Kayak diputus pacar ya. Kalau di depan kita kan. Terima kasih Mas Marvel. Apakah ada lagi yang lain? Ya Mas Sori. Setelah mengikuti kelas dengan Bapak itu, saya jadi tahu bahwa perhitungan yang ada di CNC itu memang harus benar-benar tepat sesuai dengan materialnya Pak, sama dengan fix yang ada di alat potongnya itu Pak. Oh iya. Jadi apakah ada lagi yang lain? Ya Pak. Yes. Siapa ini? Nanti Pak. Oke, kami ya. Ada hubungannya sama Ori buat membicarakan tentang alat potong. Jadi di mesin CNC itu kalau kita memproduksi suatu benda kerja nggak harus jadi kita bisa produksi benda kerja itu nggak cuma pakai satu alat potong aja Pak. Jadi bisa multi tools, pakai alat yang banyak. Ya. Oke, jadi memang bubut itu di multi tool itu banyak tool. Memang difungsikan untuk massal production, pembuatan banyak benda. Besok ya gitu ya, massal production, tapi cukup dia dicek beberapa proses. Karena kan insert itu kadang tumpul. Sudah membuat 1000, ukurannya belum atau lepas. Jadi memang harus dicek. Dan membuat program itu dirangkai. Tool pertama, ganti tool. Makanya setting itu modal seorang operator yang harus dikuasai. Kemudian program. Jadi untuk mengejar efisiensi di dunia industri khususnya Pak, kita itu butuh CAD/CAM biar bentuknya benda kerja kita bikin itu lebih presisi, sama ya komplek itu bisa lebih bagus. Baik, terima kasih dari Mas Radit ya. Di caranya itu kamu program pakai apapun bebas, yang penting outputnya, hasil produknya. Ya, itu. Saya kira cukup umpan baliknya. Untuk mengakhirinya, kan tadi sudah ada pretest, terakhir post testnya, semoga bisa dikerjakan. Amin. Ya, kita post. Oke teman-teman, terakhir post test 1, 2. Ya, silakan dikerjakan, tidak usah lama. Semoga berhasil. Oh, relax ya. Ini ngetem ya. Oke, sip. Ada Mas Franco, Mas Dar. Baru Mas berapa ya?
partisipasi Anda semua dan tetap semangat untuk belajar CNC. Jadi bekal Anda untuk bekerja nanti. Ikut. Selamat sore Bapak, mengucap syukur karena pada hari ini kami telah menyelesaikan pembelajaran dengan lancar. Kami mohon semoga pelajaran ini dapat berguna bagi kami di masa yang akan datang. Sebentar lagi kami akan lanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kiranya kau memberkati kegiatan kami agar selalu berhubung dan keselamatan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan selalu amin. Doa kami. Terima kasih. Selamat pulang. Hati-hati selalu.